salah satu otak itu yang kena adalah di batang otak. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Seketika. Di depan persidangan, ahli ini buktikan, bukan tembakan yang dilepaskan Richard Eliezer yang mengakhiri hidup Yosua, melainkan ada tembakan lain yang sangat fatal sehingga membuat Yosua seketika meninggal. Bantulah channel kami berkembang dengan meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Kalau luka-luka lain memang tidak ada mengenai organ atau struktur dari alat tubuh yang dapat berpotensi menimbulkan kematian. Jadi memang hanya 2 luka saja yang kami nilai itu bisa menimbulkan kematian pada korban ini. Dada dan di kepala. Dan di kepala ya. Dr. Farah Primadani Karou adalah dokter forensik yang melakukan otopsi pertama kali pada jenazah mendiang Yosua Huta Barat pada malam, tanggal 8 Juli 2022 di RS Bayangkara Polri. Di depan persidangan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Senin tanggal 19 Desember 2022, Dr. Farah beberkan fakta baru. Brigadir Yosua meninggal bukan karena peluru yang ditembakkan oleh Richard Eliezer. Rupanya ada satu peluru lain yang ditembakkan ke arah kepala belakang sebelah kiri yang merupakan penyebab utama Yosua seketika meninggal. Fakta baru yang diungkap oleh saksi ahli forensik ini sesuai dengan kesaksian Eliezer yang mengatakan, Sambo juga ikut menembak Yosua saat Yosua sudah jatuh tertelungkup setelah ditembak oleh Eliezer. Sementara dari fakta-fakta persidangan yang sudah diketahui selama ini, Eliezer menembak Yosua dalam posisi saling berhadapan. Ironisnya, terungkapnya fakta ini berawal dari pertanyaan oleh salah seorang tim kuasa hukum Verdi Sambo sendiri, yaitu Rasa Mala Aritonang. Disebutkan ada 2 luka fatal. 1 luka di dada, 1 lagi luka di kepala, 2 luka fatal. Tolong dulu jelaskan, kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan berapa lama dampak fatal itu timbul? Baik, dapat kami jelaskan berdasarkan ilmu kedokteran. Yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada otopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan. Jumlah perdarahan yang saya temukan waktu pemeriksaan itu sekitar di atas 700 ml dengan bekuan darah ada 150 gram. Dengan jumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi korban, menimbulkan perdarahan, dapat menimbulkan kematian namun memang tidak seketika. Jadi ada jeda waktunya, biasanya hitungan menit. Berapa? Hitungan menit. Tapi pastinya saya tidak mengetahui karena itu biasanya ahli bedah toraks yang mengetahuinya. Kemudian kalau di kepala itu memang dia setelah kami telusuri lukanya pada saat pembukaan rongga kepala itu mengenai jaringan otak. Salah satu otak itu yang kena adalah di batang otak. Batang otak kami kenal sebagai pusat pernafasan, sehingga jika terkena di daerah tersebut itu langsung meninggal seketika. Seketika? Betul, karena tetapi pusat kalau pernafasan. untuk yang dada? Dada itu membutuhkan waktu memang. Semoga kebenaran dari kasus ini segera terungkap. Terima kasih telah menonton.